Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa nasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi. Jamaah salat maghrib rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kemudahan untuk melanjutkan kajian kita setiap hari Senin malam Selasa, dan yang masih kita ingat dari data yang rekam jejak digital gitu ya, pengajian kita Ushulus Salasah belum selesai ya, pengajian 3 penjelasan 3 pertanyaan di alam kubur nanti itu belum selesai ya, baru masuk ke penjelasan pertanyaan yang kedua, yaitu madinuka, apa agamamu. Penjelasan pertanyaan yang kedua, madinuka, apa agamamu. Dan kita memakai hasyiah ya, penjelasan dari usul salasah ini Syekh Ibn Qasim Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Cucu daripada penulis kitab yang kita baca ini sekarang jadi imam Masjid Nabawi ya, Syekh Abdul Malik Ibn Qasim, imam Masjid Nabawi sekarang. Beliau cucu dari yang menulis, yang mengumpulkan Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah, mengumpulkan Majmu' Fatawa Syekh Muhammad bin Ibrahim, mengumpulkan Durarus Saniyah, himpunan fatwa-fatwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan ulama-ulama Arab Saudi, penerus beliau, dan menulis banyak kitab ya, menulis banyak kitab ya. Ini tumben kenapa ya? Baik. Lemnya lepas. Aus. Sudah lama. Ini malah duwe. Ya. Ini dari Pak Tarto juga dulu ya, robotnya ini. Nanti sama Pak Tarto di servis nanti. Ya. Asas yang kedua, pertanyaan yang kedua itu adalah tentang apa? Madinuka, apa agamamu? Apa agamamu? Dan jawabannya adalah apa? Dini al-Islam. Dan kemarin kita terakhir sudah kita baca definisi al-Islam. Ya, definisi Islam. Kata Syekh Muhammad, ya, wa huwa al-istislamu lillahi bit tauhid wal inqiyadu lahu bit ta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam itu pengertiannya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selain Allah. Ya. Kalau orang itu beribadah kepada Allah tetapi juga beribadah kepada selain Allah, dia berdoa minta kepada Allah tapi juga berdoa minta kepada kuburan, dia bersedekah lillah tapi juga memberikan sesajian untuk jin, itu namanya dia istislam lillah wa li ghairillah.
dia menyerahkan dirinya kepada Allah, tapi juga kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Islam tidak begitu. Islam itu istislam lillah bitauhid. Berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dengan memberikan ibadah seluruhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak seperti iblis yang menolak untuk taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti orang-orang munafik yang mengaku beriman kepada Allah tetapi yatawalla fariqum minhum. Ya, summa yatawalla fariqum minhum. Ya. Berpaling dari taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menolak untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal bara'atu minasyirki wa alihi. Dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Ini Islam. Jadi Islam itu ada 3 pilar tersebut. Definisi Islam ada 3 pilar tersebut. 3 pilar Islam ini ya merupakan agama seluruh nabi dan rasul. Ya, Nabi Adam, Nabi Nuh, dan nabi-nabi sesudahnya, sampai Nabi kita Muhammad SAW, sampai hari kiamat. Yang namanya Islam itu 3 pilar ini. Pilar yang pertama mentauhidkan Allah, memberikan segala ibadahnya hanya kepada Allah. Pilar yang kedua taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pilar yang ketiga bara'ah, berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Meyakini bahwa kesyirikan itu adalah batil, kesyirikan itu adalah kekeliruan, tidak melakukannya, meninggalkannya, dan mengkafirkan siapa yang melakukan kesyirikan. Ini namanya berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Itu Islam. Ya. Jadi kalau orang ngaku Islam tapi belum meninggalkan kesyirikan, belum Islam. Ya. Orang ngaku Islam tapi masih nyembelih korban untuk jin. Orang ngaku Islam tetapi masih minta-minta pesugihan kepada jin, minta kepada kuburan. Ya. Orang ngaku Islam tapi masih minta kepada dukun, masih praktekkan sihir dan sebagainya, maka itu belum Islam namanya, belum berlepas diri dari kesyirikan. Orang ngaku Islam tetapi masih belum berlepas diri dari pelaku kesyirikan, masih menganggap orang yang beda agama sebagai saudara, masih menganggap orang Yahudi, orang Nasrani sebagai saudara seagama, menganggap mereka benar, orang yang beragama selain Islam itu juga benar, hanya caranya aja yang berbeda dengan kita. Benar mereka. Ini belum Islam. Ya kalau menurut kamu benar, ya udah kamu ke sana aja. Gak usah ke masjid, kamu ke gereja aja. Kalau kamu anggap yang ke gereja itu juga benar, hanya beda cara aja, ya udah kamu ke gereja, jangan ke masjid. Kalau kamu ke masjid, kamu harus menganggap orang ke gereja itu tidak benar, dan kafir. Begitu juga orang di gereja kan juga didoktrin begitu. Orang ke gereja kan didoktrin begitu. Bahwa orang yang ke masjid itu mereka domba-domba yang tersesat. Mereka kafir. Jangankan ke masjid, ke gereja yang beda aliran aja dianggap kafir sama mereka. Kalau kita masih mending, kan? Masjid-masjid beda aliran masih sama-sama muslim. Kalau mereka enggak. Beda gereja, beda aliran, kafir sudah. Jadi bara'ah minasyirki wa ahlihi, berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Itu Islam. 3 pilar itu. Mentauhidkan Allah, taat kepada Allah, dan berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Ini semua nabi dan rasul begitu. Semua nabi dan rasul begitu. Kalau ada nabi rasul menganggap pemeluk agama selain Islam itu juga benar, ngapain dia dakwah? Ngapain dia dakwah? Kalau semua pemeluk agama itu benar, ngapain diturunkan Islam? Tidak ada inna dina indallahil Islam, tidak ada. Ini definisi Islam, kemarin sudah kita baca terakhir. Fa arkanul Islam. Kemudian berikutnya kita
Kelas balik sedikit ya. Wa huwa thalathu maratib. Wa huwa thalathu maratibah. Dan Islam itu ada 3 tingkatan. Al-Islam wal iman wal ihsan. Islam, iman dan ihsan. Kullu martabatin laha arkan. Ya, setiap tingkatan itu memiliki, dari 3 tingkatan itu memiliki rukun. Memiliki pilar. Fa arkanul islami khamsatun. Rukun-rukun Islam ada 5. Ini kemarin kita sampai di sini. Rukun-rukun Islam itu ada 5. Pilar Islam ada 5. Syahadatan la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Rukun Islam yang pertama, syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi nggak akan bisa jawab pertanyaan alam kubur, ditanya Madinuka apa agamamu, dia nggak akan bisa jawab agamaku Islam kalau dia nggak ngerti rukun Islam. Ya, nah terus Islam apa dia? Dia nggak ngerti rukun Islam, dia bisa jawab agamamu apa Islam gimana? Dia nggak ngerti rukun Islam. Ya, karena di alam kubur yang ditanya bukan KTP-nya, mana KTP kamu? Enggak. Ya. Kalau ditanya Madinuka apa agamamu, kalau dia tidak benar-benar Islam, dia nggak akan bisa jawab. Orang munafik yang di dunia ngaku Islam, ya, ikut sholat, ikut jihad, ikut sedekah, bahkan ikut bangun masjid, ya masjid Tiror, ikut bangun masjid. Orang munafik ini, ya, ikut sholat, ya. Idza qamu ila sholati qamu kusala, ya kan? Jadi orang munafik ini ngaku Islam di dunia. Di kehidupan dunianya ngaku Islam, melakukan amalan-amalan Islam. Ketika di alam kubur ditanya dalam hadis Bara bin Azib itu, Madinuka, ditanya, apa agamamu? Dia jawab apa? Hah, atau gagap, gitu, gagap. Ya. Ka'annahu yadhkuru syai'an, seakan-akan dia seperti orang sedang ingat-ingat sesuatu. Faqala, lalu finalnya dia katakan la adri. Aku enggak tahu apa agamaku. Ya, aku enggak tahu apa agamaku. Ini yang di kehidupan dunianya ngaku Islam, sholat, mengamalkan amalan-amalan Islam, tapi nifak, tapi munafik. Dia nggak bisa jawab. Apalagi yang nggak ngerti rukun Islam, nggak ngamalkan rukun Islam, cuma di KTP tertulis Islam, lebih nggak bisa jawab dia. Munafik yang sholat aja nggak bisa jawab, ditanya apa agamamu, ya apalagi yang nggak sholat, nggak ngamalkan amalan-amalan Islam, nggak ngerti rukun Islam, lebih nggak bisa jawab dia. Fa'arkanul Islam khamsah. Jadi rukun Islam ada 5. Rukun Islam ada 5. Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, rukun Islam yang pertama. Ya, menunjukkan syahadat la ilaha illallah itu enggak bisa dipisahkan dari syahadat Muhammad Rasulullah. Saya ngaku la ilaha illallah, tapi saya enggak ngaku kalau Muhammad itu Rasul utusan Allah kepada semua umat manusia. Yahudi dia. Orang Yahudi, orang Nasrani dulu la ilaha illallah, tapi tidak mengakui Muhammad Rasul kepada seluruh manusia, utusan Allah SWT. Mana dalilnya? Nanti akan disebutkan dalilnya bahwa orang Yahudi, orang Nasrani itu mereka ngakui la ilaha illallah, ya, tapi mereka tinggalkan itu. Sama juga dia mengakui Muhammad adalah Rasulullah, dia ngaku dia pengikutnya Muhammad, tapi dia tidak menunaikan la ilaha illallah. Dia tidak menunaikan bahwa yang berhak diibadahi hanya Allah SWT satu-satunya.
Jika aku pengikut Nabi Muhammad SAW, tapi masih minta-minta sama kuburan, ya, masih sujud-sujud kepada ya guru spiritualnya, ya, masih meyakini bahwa ya ada selain syariat Islam yang lebih tepat dipakai daripada syariat Islam. Ya enggak. Dia namanya enggak berla ilaha illallah itu. Enggak berla ilaha illallah. Dia ngaku pengikutnya Muhammad SAW. Ya. Jadi seperti siapa dia? Kalau tadi ngaku berla ilaha illallah tapi enggak mengakui Muhammad, dia ngikutin Yahudi. Contohnya Yahudi. Contohnya Nasrani. Kalau dia mengakui Muhammad Rasulullah tapi enggak berla ilaha illallah, contohnya siapa? Orang-orang musyrik Makkah. Mereka ngaku pengikutnya Nabi Ibrahim, tapi berbuat kesyirikan, enggak berla ilaha illallah. Ngaku pengikutnya Nabi Ibrahim. Ya. Makanya orang musyrik Makkah itu murka, marah-marah kepada Muhammad SAW. Ya, ketika mereka dikatakan bukan pengikut sejati Nabi Ibrahim. Mereka murka. Turun ayat maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Ibrahim itu bukan seorang Yahudi, bukan seorang Nasrani, tapi Ibrahim itu seorang Muslim yang bertauhid, yang hanif, yang bertauhid. Bukan pula dia musyrikin seperti kalian wahai orang-orang Mekah. Murka mereka, ngamuk mereka. Inna aulan nasi bi Ibrahim alladzina tabau hadzal nabiy. Ya kan? Yang paling layak disebut pengikut sejati Nabi Ibrahim itu pengikutnya Nabi Ibrahim dan Nabi ini Muhammad SAW ini. Murka mereka. Ya, sama seperti orang sekarang. Ya. Yang kerjaannya isfa'lana ya Rasulullah, isfa'lana ya Abdul Qadir, isfa'lana ya Husain, minta syafaat kepada Rasul, minta syafaat kepada Abdul Qadir, minta syafaat kepada Husain. Murka dia kalau dibilang kamu bukan pengikut Muhammad SAW. Karena kamu ngakui pengikut Muhammad tapi kamu enggak berla ilaha illallah, minta syafaat kepada Allah. Qulillahi syafa'atu jami'ah. Minta syafaatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sudah wafat enggak bisa ngasih syafaat. Kalau nanti di akhirat sama-sama hidup, di hari kiamat sama-sama hidup. Rasul hidup, kamu hidup, kamu minta sama dia sama seperti kamu minta. Sama-sama hidup. Kalau sekarang Rasul sudah wafat. Wa iqamus shalah, mengerjakan salat, wa itauz zakah, menunaikan zakat, shaumur Ramadan, berpuasa Ramadan, wa hajju baitillahil haram, dan menunaikan haji ke Baitullahil Haram. Ini rukun Islam yang 5. Fadalilus syahadah. Jadi secara global begitu, rukun Islam yang 5. Fadalilus syahadah hadza syuru'un minal musannif fi bayani adillati arkanil Islamil khamsah. Ini penulis mulai menjelaskan dalil-dalil rukun Islam yang 5. Harus hafal? Enggak sih, enggak harus hafal, cuman setidaknya pernah dengar. Ya kan kayak gimana gitu kan? Ngaku Islam tapi enggak ngerti rukun Islam. Ya, ngerti rukun Islam. Ya, tapi belum pernah dalilnya apa, ya itu wajar itu. Ya. Wajar enggak hafal itu wajar. Ya. Enggak hafal itu wajar. Tapi kalau enggak ngerti kan belum pernah dengar, belum pernah baca. Jumatan enggak sih? Sejumatan itu ya, makanya Ibnu Qayyim itu menyebutkan bahwa khutbah-khutbahnya Rasulullah SAW, khutbah Jumat itu berisi tentang penjelasan asas-asas Islam. Gitu. Ya. Jadi sekarang kan unik, orang khutbah Jumat itu yang detail-detail yang dibahas, yang detail-detail yang dibahas. Ya. Sampai orang ngerti, tahu apa namanya dalilnya sholat, misalkan dalilnya sholat duha, dalilnya puasa ayyamul bid, tahu dia. Tapi ditanyain rukun Islam pernah dengar nggak dalilnya? Apa dalilnya rukun Islam? Unik itu. Kenapa? Karena khutbah Jumatnya isinya apa? Tentang keutamaan puasa ayyamul bid, keutamaan sholat duha. Ya. Tapi nggak pernah khutbah Jumat bicara masalah dalil-dalil rukun Islam. Itu musibah itu. Jangan sampai begitu, jangan sampai.
Wasyahadah, syahadat itu artinya khabarun qati. Syahadat itu artinya persaksian. Persaksian yang dibangun di atas pengetahuan dan yakin. Kalau persaksian yang dibangun di atas ketidaktahuan itu namanya saksi palsu. Ya kan? Saksi palsu, nggak tahu kok bersaksi. Namanya persaksian palsu. Atau persaksian tapi dibangun di atas keraguan-raguan, tidak yakin. Ya, nggak diterima juga, bukan persaksian namanya. Ya. Jadi dia khabarun qati. Khabarun qati. Ya. Sebuah persaksian yang dia beritakan dibangun di atas apa? Pengetahuan dan yakin. Itu namanya persaksian. Wa utliqa lafdhu syahadah ala syahadati alla ilaha illallah li'annaha a'zamu syahadatin fil wujud ala a'zami mashhudin bihi. Fala yansariful itlaqu illa ilaiha. Kalau disebut syahadat itu maksudnya la ilaha illallah. Udah bersyahadat belum? Nah. Padahal syahadat itu secara bahasa artinya apa tadi? Persaksian. Syahadat itu artinya persaksian secara bahasa. Tapi dalam keseharian kata syahadat itu dimaksudkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Coba dibimbing syahadat itu. Nah, kan? Gak ada orang yang memahami dibimbing suruh bersaksi apa? Enggak. Coba itu dibimbing syahadat, maksudnya dibimbing mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kenapa? Li'annaha a'dhamu syahadatin fil wujud ala a'dhami mashhudin bihi. Karena syahadat la ilaha illallah itu merupakan syahadat terbesar. Persaksian terhadap sesuatu yang paling agung. Jadi syahadat yang paling benar, persaksian yang paling benar, dan yang dipersaksikan itu sesuatu yang paling agung, itu adalah syahadat la ilaha illallah. Sehingganya dalam keseharian, baik di kalangan Arab ataupun di kalangan kita juga, kalau disebut syahadat itu maksudnya apa? La ilaha illallah. Kalau mau dimaksudkan syahadat itu bukan la ilaha illallah, ditambahi. Ya. Ajarin dia bersaksi, ya, sebagai saksi nikah, ditambahin. Kalau di akad nikah, Pak Naib itu kan ngajarin 2 syahadat. Syahadat yang pertama itu biasanya syahadat yang mau nikah itu. Pak Naib sedang bimbing apa yang mau nikah syahadat. Maksudnya bimbing apa? Mengucapkan apa? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya kan? Pak Naib biasanya bimbing itu. Yang kedua, Pak Naib juga sedang bimbing, ya, saksi-saksi bersyahadat. Maksudnya apa? Ngajarin sebagai saksi pernikahan. Ya, jadi kenapa kata syahadat itu meskipun secara bahasa artinya persaksian, dalam keseharian itu dimaksudkan la ilaha illallah karena dia merupakan syahadat yang paling benar, syahadat yang paling agung. Ya. Yang kedua, kenapa ucapan la ilaha illallah itu Muhammad Rasulullah disebut syahadat? Dan diembel-embeli kata syahadat biasanya. Selesai berwudu, adabnya selesai berwudu kemudian membaca syahadat
la ilaha illallah. Kenapa enggak langsung aja selesai berwudu, adabnya itu membaca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kemudian berdoa? Kenapa ditambahin syahadat? Kalau baca tahiyat, setelah tahiyat kemudian membaca syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kenapa dikasih kata syahadat? Untuk mengingatkan bahwa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu adalah syahadat, bukan sekedar ucapan. Tapi apa? Syahadat. Ya. Sebuah ucapan ikrar yang berangkat dari apa? Keyakinan, berangkat dari pengetahuan dan keyakinan. Itu untuk mengingatkan bahwa ucapan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu bukan sekedar ucapan, tapi juga apa? Syahadat. Ya. Bukan pula sekedar pengetahuan dan yang diyakini tapi nggak diikrarkan. Kan ada orang yang yakin, bahkan seperti Abu Thalib yakin, tapi nggak dia ikrarkan, ya nggak jadi syahadat. La ilaha illallahnya nggak jadi syahadat. Orang jahiliyah tahu, orang-orang musyrik Mekah tahu, la ilaha illallah, tahu dia. Muhammad itu Rasul, tahu dia, mereka tahu, tapi nggak mereka ikrarkan, maka tidak menjadi syahadat bagi mereka. Jadi ucapan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu kenapa diembel-embeli kata syahadat, disebut syahadat? Supaya mengingatkan, supaya ucapan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu berupa syahadat, bukan sekedar ucapan biasa. Ucapan yang berangkat dari pengetahuan akan maknanya yang benar dan keyakinan terhadapnya. Jadi masalah kalau sekedar mengucapkan tapi nggak tahu maknanya, nggak yakin juga maknanya. Kalau nggak tahu ya nggak bisa yakin. Masalah itu. Ya, berbahaya. Apakah dia muslim? Muslim, karena urusan mengetahui dan urusan yakin itu urusan apa? Urusan batin, urusan hati. Selama dia mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, muslim dia, tapi mengkhawatirkan keislamannya. Dia nggak tahu maknanya syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dia nggak tahu maknanya. Gimana dia mau yakin? Muslim tapi mengkhawatirkan. Selama dia nggak melakukan pembatalnya ya tetap muslim. Ya, oleh karenanya Mu'adz bin Jabal Usamah bin Zaid, bukan Mu'adz bin Jabal, Usamah bin Zaid diingkari oleh Nabi SAW ketika membunuh musuhnya yang sudah bersyahadat di hadapannya. Ya, diingkari oleh Nabi SAW. Menunjukkan apa? Orang kalau udah mengikrarkan syahadat ya kita sebut dia muslim, kecuali dia menunjukkan kepada kita pembatalnya. Kalau dia melakukan pembatalnya ya bukan muslim lagi, sudah batal. Sama orang sholat, kalau sudah batal ya batal. Kalau ada orang datang ke masjid, kita nggak lihat dia wudhu, tapi dia datang ke masjid sholat, ya kita yakini sholatnya apa? Sah. Nggak boleh imamnya nanyain satu-satu, kamu udah wudhu belum? Kamu udah wudhu belum? Kamu udah, nggak boleh. Ya kan? Tidak boleh. Ya, kalau ada imam seperti itu jangan jadikan imam. Jadi khawatirnya dia nanti nganggapnya dia sholat munfarid aja kan? Jangan jadikan imam itu. Dalil syahadat qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwal azizul hakim. Syahidallah, Allah bersaksi
Ya, Allah bersaksi, bersyahadat, mempersaksikan annahu la ilaha illa huwa, ay la ma'budu bihaqqin fil wujudi illa huwa wahdahu. Allah mempersaksikan bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia satu-satunya. Ini menunjukkan keutamaan syahadat la ilaha illallah. Ya, sampai Allah pun mempersaksikannya. Jadi sungguh ironis kalau ada manusia yang tidak percaya kepada la ilaha illallah. Tidak percaya kepada la ilaha illallah, sementara Allah saja mempersaksikannya. Fahuwal ilahul haq. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu satu-satunya yang berhak diibadahi. Wa man du'iyat fil uluhiyah siwahu fahuwa abtalul batil wa adalud dalal. Dan siapa saja selain Allah yang diklaim berhak mendapatkan ibadah, ya, maka itu adalah kebatilan terbesar, kesesatan yang paling nyata. Siapa saja, baik itu malaikat, ya, ataupun para rasul, ataupun Nabi Muhammad SAW, ataupun para dewa, ataupun orang-orang soleh yang dianggap dewa-dewa, ataupun orang soleh, para wali, diklaim berhak mendapatkan ibadah, maka itu kebatilan yang paling besar. Karena yang dipersaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu la ilaha illa huwa. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia.